Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Syifa Nurrahma selaku dosen mata kuliah Enterprise Resource Planning, dan yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa Nusa Mandiri kelas 11A 7A 06 Kampus Jatiwaringin. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah IRP kami yang berjudul Optimalisasi Keamanan Sistem Enterprise Resource Planning di PT Cipta Krida Bahari. Ya, untuk saat ini mohon izin kami perkenalkan grup kelompok kami 8 ini. Ada 4 orang. Yang saya sendiri bernama Miftahul Fahmi, kemudian ada Pak Agung Darmadi Matondang, kemudian ada Pak Indra Septiandi, dan ada yang keempat Mbak Fauziah Indrawati. Jadi kami dari kelompok 8, mohon maaf, akan mempresentasikan tugas UAS IRP kami. Next. Langsung saja kita mulai. Jadi di pendahuluan ini ada latar belakang yang kami angkat, yaitu secara keseluruhan di dalam perusahaan atau organisasi dibutuhkan sebuah alat yang penting untuk membantu mengelola perusahaan atau organisasi tersebut supaya lebih efisien dan efektif, yang mana juga hal ini bisa semakin terintegrasi dengan teknologi dan alat yang dapat digunakan sebagai tulang punggung operasional pada perusahaan atau organisasi yang biasa kita sebut sistem ERP, Enterprise Resource Planning. Jadi definisi umum dari ERP ini adalah suatu konsep ya untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan sumber daya perusahaan, yakni dalam bentuk paket aplikasi. Jadi di dalam ERP itu sistemnya ada banyak sekali modul-modul yang bisa jadi terintegrasi secara keseluruhan untuk melayani dan mendukung berbagai fungsi dalam suatu perusahaan. Jadi dengan adanya sistem ERP ini untuk memudahkan pekerjaan dan supaya lebih efisien untuk pelayanan terhadap konsumen, yang di akhir bisa mendapatkan nilai tambah dan memberikan laba maksimal untuk seluruh pihak yang memiliki kepentingan atau manfaat bagi perusahaan. Next. Kemudian di sistem ERP yang canggih ini untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi sistem ERP terintegrasi memungkinkan aliran informasi yang baik dan lancar, diterima antar departemen, serta dapat memberikan wawasan real time yang berharga dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Jadi sistem ini harapannya dan selalu untuk bisa bermanfaat bagi departemen-departemen yang ada di suatu perusahaan. Ya, namun kecanggihan teknologi ini juga membawa resiko keamanan yang signifikan. Jadi tingkat keamanan yang rentan dalam sistem ERP juga dapat menimbulkan ancaman serius bagi integritas perusahaan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya bisa dibantu dengan Mbak Fauziah, silahkan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan permasalahan dari sistem ERP ini. PT Cipta Krida Bahari telah menggunakan sistem ERP untuk menjalankan bisnis perusahaannya. Namun, dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat ancaman keamanan dari berbagai sumber, baik dari internal ataupun eksternal perusahaan. Ancaman tersebut diantaranya adalah serangan cyber, peretasan sistem, malware, termasuk virus, trojan, ransomware, worm, kesalahan akses internal dan eksternal tidak sah dari dan penyalahgunaan data karyawan. Berdasarkan risiko-risiko tersebut, bisa menjadi lebih parah karena pada faktanya ERP sering sekali menyimpan data kritis perusahaan, seperti informasi data keuangan, data pelanggan, dan rincian data operasional yang jika data tersebut bocor atau dirusak, dapat menghilangkan kepercayaan terhadap pelanggan dan dapat merusak reputasi yang mungkin saja sulit untuk dapat diperbaiki. Tentunya sistem ERP ini nanti diharapkan bisa mengatasi dan meminimalisir
resiko terhadap permasalahan yang telah dijelaskan. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui bisnis proses model perusahaan, mengetahui use case dan activity diagram dari proses bisnis, serta menjelaskan rancangan ERP secara runtut dan sistematis pada aplikasi program ERP. Tujuan yang kedua yaitu memberikan solusi atas meningkatnya ancaman keamanan, langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan pada suatu sistem ERP. Selanjutnya, boleh di next slide-nya. Oke, selanjutnya ada bisnis proses model. Bisnis proses model adalah pendekatan formal untuk memvisualisasikan bisnis. Model ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana pekerjaan dilakukan, mencakup langkah-langkah, tugas, interaksi, dan peran yang terlibat dalam proses bisnis. Hal ini juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, efisiensi, dan transparansi untuk pemangku kepentingan dalam pengelolaan proses bisnis. Bisnis proses model membantu organisasi untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, mengurangi ketidakpastian dalam operasi, meningkatkan efisiensi, dan memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang baik. Hal ini juga berperan dalam meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, mengoptimalkan operasi bisnis, dan memberikan dampak biaya operasional. Bisnis proses model yang terdapat lebih dari satu jenis proses bisnis yang menjelaskan tiap kegiatan dalam organisasi dapat digambarkan melalui diagram alir atau flowchart, diagram UML atau Unified Modeling Language, dan yang terakhir ada activity diagram, Business Process Model and Notation atau BPMN. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Agung. Baik, terima kasih Mbak Gigi. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari use case diagramnya. Di sini kelompok kami itu memiliki 4 aktor dan ada beberapa use case. Nah, yang aktor pertama itu adalah human capital business process. Nah, di dalam human capital business process itu pertama bisa melakukan login, kemudian masuk ke dashboard human capital business process. Kemudian di dalam dashboard tersebut ada beberapa use case lainnya seperti validation and report human capital business process. Kemudian ada input form human capital business process. Kemudian untuk aktor kedua itu ada komersial. Nah, pertama kali itu melakukan login, kemudian masuk ke dashboard komersial. Nah, di dashboard tersebut ada juga use case validation and report komersial. Kemudian ada input form komersial. Kemudian untuk aktor billing melakukan login masuk ke dashboard billing. Dan ada beberapa use case lagi seperti validation and report billing, kemudian ada input form billing. Nah, untuk aktor operation itu melakukan login masuk ke dashboard operation, kemudian di dalamnya ada use case validation and report operation, kemudian ada input form operation. Next. Kemudian saya akan menjelaskan tentang activity diagramnya. Pertama itu di komersial itu bisa melakukan start, kemudian ada decision. Jika berhasil akan lanjut ke verification, tapi jika tidak valid akan kembali lagi ke menu login untuk memasukkan user dan password yang sesuai. Kemudian yang valid tadi ada verification, kemudian setelah diverifikasi masuk ke dashboard komersial, kemudian input form purchase order beserta supporting dokumen seperti PO, BAST atau GR. Kemudian dokumen tersebut ada purchase order atau PO tadi masuk ke menu HCBP untuk divalidasi supporting dokumennya seperti PO, BAST, GR tadi. Kemudian kembali ke PO tadi untuk dilakukan ke billing untuk proses request invoice. Kemudian setelah di request muncul proses invoice atau tag
teks supporting dokumen penalti etc. untuk dirilis invoice-nya ke customer. Nah, setelah invoice rilis customer, operation melakukan prosedur seperti untuk transportnya atau eh, mensuplainya dan mengirimkan barang yang dilakukan invoice tadi. Oke, selanjutnya. Baik, akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Agung. Untuk selanjutnya, presentasi ini akan disampaikan oleh Bapak Indra. Silahkan. Ya, selamat siang. Terima kasih Mas Fahmi sebagai moderator dan sebelumnya juga terima kasih kepada teman-teman. Eh, Berikut ini saya akan menjelaskan slide berikutnya yaitu tampilan rancangan aplikasi. Nah, di sini kita pada makalah ini kami menggunakan aplikasi open source ERP yang paling populer dan paling banyak digunakan secara luas di berbagai industri. Salah satu aplikasinya itu yaitu adalah Odoo ERP. Odoo ERP adalah perangkat lunak open source yang dikenal karena fleksibilitasnya dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, mencakup berbagai modul termasuk keuangan, penjualan, persediaan, dan manufaktur. Pada waktu itu kita sudah mencoba untuk menghubungkan beberapa modul sesuai dengan use case dan diagram activity. Di sini adalah tampilan yang pertama itu adalah tampilan login dan dashboard. Yang di sebelah kiri ini adalah tampilan awal ketika kita ingin masuk ke aplikasi Odoo ya setelah login ya. Ini tampilan awalnya atau homepage-nya. Yang di sebelah kanan adalah tampilan modul-modulnya untuk menambahkan modul. Berikutnya, setelah tadi kita menambahkan modul sesuai dengan use case dan activity diagram, di sini yang modul yang kita tambahkan pertama adalah modul komersial. Pada saat ini kita di sini sesuai dengan activity diagramnya kita membuat PO. Nah, di sini PO-PO tersebut dimasukkan detail-detailnya seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya itu ada supporting dokumen apa saja gitu, dokumen persyaratan-persyaratan pendukungnya. Dan di sini yang di sebelah kanan adalah tampilan dashboard salesnya. Kemudian yang ketiga adalah modul Human Capital Business Process atau kalau di Odoo-nya itu adalah HR Approval. Yang sebelah kiri ini adalah tampilan Purchase Order Review-nya. Jadi dokumen yang tadi ada di bagian komersial tersebut terhubung kepada bagian Human Capital Business Process. PO yang dari eksternal atau dari customer-nya itu akan direview oleh bagian ini untuk mendapatkan persetujuan untuk di-approve atau di-cancel atau dibatalkan. Nah, di sebelah kanan ini adalah tampilan dashboardnya. Kalau sudah ada berapa nanti dokumen yang sudah di-approve, atau ada berapa dokumen yang di-submit, atau ada berapa dokumen yang di-reviews. Berikutnya adalah tampilan rancangan aplikasi pada modul operation. Dari modul komersial tadi yang pertama terhubung ke bagian operation di sini. Barang apa atau jasa apa yang tersedia di sini nanti akan tampil dashboardnya di seperti ini.
Kemudian modul yang terakhir adalah modul billing atau modul invoicing. Jadi ketika semua tadi prosesnya sudah selesai atau semua prosesnya semua sudah disetujui, di sini akan tampil untuk membuat invoicing. Jadi maaf, jadi di sini dashboardnya yang pertama, yang kedua adalah tampilan salah satu invoicingnya. Ketika nanti pembayarannya sudah selesai, maka pada tampilan keempat ini akan tampil seperti ini gitu. Jadi modul keempat modul tadi semuanya sudah terhubung. Nah, yang terakhir, slide yang terakhir adalah mengenai optimalisasi keamanan. Jadi optimalisasi keamanan pada suatu sistem ERP itu sangat penting dan sangat diperlukan. Bagaimana cara mengoptimalisasi keamanan tersebut? Optimalisasi keamanan ERP dapat dimaksimalkan. Salah satunya itu adalah pertama firewall yang efektif. Firewall berfungsi sebagai benteng pertahanan atau barikade antara jaringan terpercaya dan tidak terpercaya. Langkah-langkahnya meliputi penjelasan konfigurasi aturan yang ketat untuk mengontrol lalu lintas masuk dan keluar. Terus itu ada lagi pemblokiran port yang tidak digunakan. Terus selanjutnya itu pemantauan dan pencatatan aktivitas untuk mendeteksi upaya tidak sah. Yang kedua adalah enskripsi data yang kuat. Enskripsi untuk membantu melindungi dan sensitif dengan mengubah menjadi kode yang tidak bisa dibaca tanpa kunci enskripsi yang sesuai. Langkah-langkahnya adalah menggunakan algoritma enskripsi yang kuat seperti AES, Advanced Encryption Standard, atau RSA, Reverse Samir Adelman. Selanjutnya, menjaga kunci enskripsi tetap aman dan terpisah dari data yang dienkripsi. Lanjut, mengenkripsi data baik saat disimpan maupun saat ditransmisikan. Langkah optimalisasi keamanan yang tiga yaitu autentifikasi dua faktor. Autentifikasi dua faktor menambahkan lapisan keamanan tambahan dengan memerlukan dua bentuk identifikasi. Langkah-langkah implementasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menggunakan kombinasi kata sandi dan sesuatu yang dimiliki pengguna, seperti token keamanan atau perangkat mobile. Selanjutnya menerapkan metode verifikasi seperti SMS, email, panggilan telepon, atau aplikasi autentifikasi. Selanjutnya memastikan bahwa sistem tersebut terintegrasi dengan baik ke dalam proses login pengguna. Optimalisasi keamanan yang keempat adalah sistem pendeteksi ancaman. Sistem ini mengidentifikasi dan merespon aktivitas mencurigakan yang mungkin menunjukkan serangan. Langkah-langkahnya adalah meliputi menggunakan Intrusion Detection System atau IDS dan Intrusion Prevention System atau IPS. Selanjutnya itu memantau lalu lintas jaringan untuk pola yang tidak biasa atau berbahaya. Yang terakhir adalah mengatur respon otomatis untuk mengisolasi ancaman dan mencegah penyebarannya. Mungkin itu saja slide yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Mas Fahmi. Baik, terima kasih Pak Indra atas penyampaian materinya yang terakhir. Selanjutnya ini slide-nya bisa di next Pak Indra. Terakhir kita slide ada sesi Q&A ya dari teman-teman. Jadi sebelumnya kami sudah memposting tugas ERP ini melalui sosial media Instagram. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Izinkan kami menjawab langsung ya dalam presentasi kali ini. Saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Instagram akun dari Pikitiu23. Jadi pertanyaannya, apa saja modul yang umumnya ada dalam sistem ERP? Kemudian yang kedua ada pertanyaan dari akun Sumatmaja 99.
Pertanyaannya adalah apa keuntungan menggunakan Odoo ERP? Yang ketiga ada dari akun Adi Harman _Swiguna. Pertanyaannya, seberapa optimal keamanan sistem menggunakan aplikasi Odoo ERP? Pertanyaan keempat dari akun Arif Rahman 6125. Jadi apa saja kekurangan dalam penggunaan Odoo ERP? Dan yang terakhir dari akun atas nama Riyadi.Markus. Apa keuntungan menggunakan sistem keamanan pada ERP? Nah, ini ada 5 pertanyaan yang sudah kami ambil dari postingan Instagram. Selanjutnya akan dijawab beberapa pertanyaan-pertanyaan ini oleh kita semua. Mungkin yang pertama dari PKTU23, apa saja modul yang umumnya ada dalam sistem ERP? Mohon izin, ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Izin saya Agung akan menjawab pertanyaan dari PKTU 23. Pertanyaannya, apa saja modul yang umumnya ada dalam sistem ERP? Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa modul yang ada di ERP tersebut. Nah, yang umumnya ada dalam sistem ERP itu meliputi manajemen persediaan, manajemen produksi, manajemen proyek, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia atau SDM, manajemen penjualan dan pemasaran, manajemen pelanggan, dan lain-lain. Untuk modul-modul tersebut tergantung dari vendor dan kebutuhan dari suatu bisnis. Mungkin cukup jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator Mas Fahmi. Baik, terima kasih Pak Agung atas jawaban dari pertanyaan nomor 1. Semoga bisa menjawab ya dari akun PKTU23. Kemudian selanjutnya di pertanyaan kedua dari Suma Atmaja 99. Jadi apa keuntungan menggunakan Odoo ERP? Mohon izin rekan-rekan ada yang bisa menjawab? Boleh saya Mas Fahmi yang jawab? Silakan Mbak Fauzia. Ini. Baik, sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan dari @sumaatmaja99 tentang keuntungan dari menggunakan Odoo. Pada dasarnya ada banyak keuntungan dari menggunakan Odoo. Di antaranya seperti biaya yang relatif lebih rendah, lalu fleksibilitasnya karena dapat digunakan dari sumber terbuka. Selanjutnya, Odoo juga memiliki modularitas yang tinggi, dukungan dari komunitas pengguna yang besar, dan berbagai aplikasi bisnis yang terintegritas. Sekian jawaban dari saya, semoga bisa menjawab dan dipahami pertanyaan dari @sumaatmaja99. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Silakan Mas Fahmi. Baik, terima kasih Mbak Fauzia atas jawabannya tadi. Semoga bisa membantu ya mencerahkan atas pertanyaan ini tadi. Kemudian di pertanyaan ketiga dari Adi Harman _Swiguna, seberapa optimal keamanan sistem menggunakan aplikasi Odoo ERP? Mohon izin teman-teman bisa bantu menjawab lagi siapa? Mungkin bisa saya menjawab. Baik, silahkan Pak Indra dijawab. Eh, saya ingin menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Instagram Adi Harman _Wiguna. Seberapa optimal keamanan sistem menggunakan aplikasi Odoo ERP? Jadi jawabannya sebenarnya aplikasi Odoo ERP ini sudah menawarkan sistem keamanan ya, sudah menawarkan fitur keamanan yang kuat itu kan. Salah satunya itu termasuk enskripsi data dan autentifikasi. Jadi pada Odoo itu sudah menggunakan protokol enskripsi seperti SSL atau TLS untuk melindungi data selama transmisi dan saat aplikasi Odoo-nya itu sedang tidak aktif. Odoo juga menawarkan pembaruan berkala dan kewaspadaan komunitas, memastikan sistem tetap aman dari kerentanan faktor-faktor ancaman terbaru ya. Terus yang ketiga selanjutnya akses berbasis peran. Jadi Odoo itu memungkinkan kontrol akses yang disesuaikan untuk pengguna yang berbeda. Ya, yang keempat yaitu backup dan pemulihan bencana. Jadi Odoo itu sudah
menjaga kelangsungan bisnis. Dia sudah ada sistem backupnya dan sistem pemulihannya. Selanjutnya itu keamanan fisik dan pertahanan jaringan. Jadi di sini keamanan fisik dan pertahanan jaringan itu termasuk kontrol akses biometrik dan mitigasi terhadap serangan dari DDoS. Yang terakhir itu fitur-fitur Odoo ini dirancang untuk meminimalkan risiko, mengurangi waktu henti, membangun kepercayaan dengan pelanggan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Mungkin itu jawaban dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Indra atas jawaban dari pertanyaan eh, dari akun @adidarman_wiguna. Kemudian pertanyaan keempat dari Arif Rahman 6125. Apa saja kekurangan dalam penggunaan Odoo ERP ini? Nah, baik, bisa dibantu teman-teman yang bisa menjawab. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari Mas Arif Rahman 6125. Silahkan. Pertanyaannya itu apa saja kekurangan dalam penggunaan Odoo ERP? Setiap sistem itu memiliki kekurangan dan beberapa kekurangan yang ada di Odoo ERP yaitu meliputi ada 4, yaitu dukungan terbatas, masalah pemeliharaan, struktur pengaturan kompleks, dan rencana harga. Nah, untuk dukungan terbatas, mungkin tidak dapat memberikan dukungan pelanggan yang mulus. Odoo itu eh, nggak serta-merta dapat mendukung pelanggan secara mulus ke karena ketersediaan sumber daya yang terbatas. Nah, yang kedua itu masalah pemeliharaan. Karena versi komunitas Odoo memerlukan tingkat dukungan TI yang tinggi yang mungkin sulit bagi bisnis yang masih dalam tahap awal. Untuk struktur pengaturan kompleks, mungkin menantang untuk membangun atau mengimplementasikan Odoo sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Kemudian yang terakhir, rencana harga. Beberapa pengguna menganggap harga Odoo terutama untuk pelatihan agak tinggi untuk organisasi skala kecil. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung atas jawaban pertanyaan nomor 4 dari Arif Rahman 6125. Baik, terakhir ini pertanyaan yang kelima dari Riyadi.Markus. Jadi, apa keuntungan menggunakan sistem keamanan pada ERP? Jadi, siapa yang bisa menjawab, rekan-rekan? Mungkin bisa saya lagi, Mas Baik, Pak Fahmi. Indra, silahkan. Ini pertanyaan yang terakhir, silahkan dijawab. Oke, terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan terakhir dari ID Instagram @riyadi.markus. Pertanyaannya yaitu apa keuntungan menggunakan sistem keamanan pada ERP? Tentu saja kalau kita menggunakan sistem keamanan tentunya pasti bakalan untung ya. Karena sistem keamanan itu adalah perhatian yang utama dalam implementasi ERP. Jadi, sistem ERP itu biasanya akan dilengkapi dengan fitur keamanan yang kuat, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, itu salah satunya adalah kontrol akses, enkripsi data, dan pemantauan keamanan. Tapi tentu saja eh, apa yang dilakukan tadi itu adalah perlu tindakan tambahan ya untuk memastikan sistem keamanan secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab, saya sampaikan, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Pak Indra dan rekan-rekan semua, teman-teman kelompok 8. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke akun Instagram kita terkait dengan tugas ERP ini. Mungkin itu demikian presentasi dari kami kelompok 8. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf ya, jika dalam penyampaian kami terdapat kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri presentasi ini, kami dari kelompok 8. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.